pengertian limbah B3 yang pertama ada mengacu pada PP nomor 101 tahun 2015. Limbah B3 didefinisikan sebagai zat, energi, atau komponen lain yang bersifat berbahaya karena konsentrasi atau jumlahnya itu baik langsung atau tidak langsung bisa merusak lingkungan. Lalu bahaya limbah B3 terhadap kesehatan itu seperti apa? Yang pertama ada efek akut. Efek akut itu bisa kerusakan susunan saraf, sistem pencernaan, kardiovaskular, pernafasan, serta kulit, bahkan kematian. Terus ada efek kronis. Yang pertama ada pemicu kanker, lalu cacat bawaan, dan kerusakan sistem reproduksi. Lalu ada apa aja sih jenis-jenis limbah B3, terutama dari bahan-bahan rumah tangga? Yang pertama ada baterai bekas, lalu lampu TL atau fluorescent light, terus ada kaleng aerosol kosong, dan ada termometer merkuri, lalu wadah bekas kosmetik, skincare, dan cairan pembersih, dan barang-barang yang menyangkut atau mengandung bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. Lalu bagaimana pengolahan barang-barang limbah B3 ini? Yang pertama ada dari baterai bekas. Lalu kita lihat baterai bekas itu pengelolaannya itu bisa pertama yaitu dipisahkan dari sampah lain dan dipasang selotip benang pada kedua ujungnya. Yang kedua, simpan dalam wadah khusus yang tidak konduktif, artinya tidak menyalurkan panas. Yang ketiga, dibuang di fasilitas pengelolaan limbah B3 yang disediakan oleh pemerintah atau dinas lingkungan, seperti itu. Terus yang kedua ada lampu TL. Lampu TL itu 5 mg merkuri yang sangat berbahaya bagi metabolisme tubuh. Maka bagaimana penanganan limbah neon atau bola bekas? Yang pertama, pisahkan lampu neon ini dari sampah rumah tangga lainnya. Yang kedua, disimpan dalam wadah khusus yang tidak mudah pecah dan diberikan informasi di plastik sampah bahwa sampah ini adalah limbah B3. Lalu yang ketiga, dibuang di tempat yang khusus untuk limbah B3 ini. Yang keempat, jangan membuang ke tempat sampah umum. Untuk aerosol kosong itu hampir sama, yaitu dipisahkan dengan sampah rumah tangga yang lain. Lalu baca bagian belakang kaleng aerosol. Setiap kalengnya ada mengandung CFC atau bahan kimia yang lain. Terus yang ketiga, disimpan dalam wadah khusus, terutama yang tidak mengandung konduksi atau konduktor. Lalu yang keempat itu dikocok kaleng aerosolnya yang tidak mengandung CFC atau bahan kimia beracun. Arahkan ujung kotak kardus dengan 4 kaleng hingga 6 inci dari bagian bawah kotak. Tekan ujungnya untuk mengeluarkan isi ke dalam kotak kardus sampai kaleng kosong. Jadi dikeluarin isinya sampai kaleng kosong. Terus yang kelima ada dibuang di tempat pembuangan sampah limbah B3. Terus jangan membuang kaleng aerosol di tempat pembuangan umum, seperti itu. Untuk termometer merkuri, lalu bagas wajah kosmetik itu hampir sama. Jadi kalau wajah kosmetik bisa juga semacam dipelototin atau dikeluarin dulu isinya. Lalu obat kadaluarsa juga sama. Jadi kita tidak boleh membuangnya di dalam atau di tempat sampah umum, seperti itu. Lalu pengelolaan limbah B3 itu berasal dari berbagai jenis industri dan masyarakat, terutama dari industri pabrik. Itu kita sebagai masyarakat biasa tidak bisa mengelola limbah B3 secara tangan kosong ataupun dengan sukarela, karena untuk mengelola limbah B3 itu sudah diatur oleh pemerintah sendiri. Jadi untuk sampah-sampah industri seperti limbah-limbah yang warna hitam itu dan asap-asap polusi sebenarnya itu sudah diatur pemerintah. Untuk fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini, saya rasa ya ada kurangnya integritas ataupun pembangunan sinergi antar lembaga yang mungkin birokrasinya terkalut-kalut sampai mungkin limbah-limbah B3 itu mencemari lingkungan sampai saat ini. Sekian, saya Imam Nukrobin, NIM 220 16 088. Terima kasih.